Sebelum nonton, subscribe dulu ya. Saya hitung. 1, 2, 3. Selamat menonton. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada pagi ini saya bisa kembali membuat video. Nah, di kesempatan video kali ini saya akan mencoba untuk menunjukkan kepada Anda bagaimana cara memfermentasi kotoran sapi. Alhamdulillah kemarin kita sudah melakukan kurban dan banyak kotoran sapi yang tersisa di sini. Oleh karena itu kita manfaatkan untuk pupuk. Dan sebelum kita pakai untuk pupuk, maka kita harus memfermentasi kotoran tersebut. Tidak boleh langsung diaplikasikan kepada tanaman. Bagaimana caranya? Yuk kita ikuti. Kita lokasi sekarang berada di kandang ayam dan kandang bebek. Kemudian insya Allah kita akan melakukan proses fermentasi di lokasi kandang ini karena memang jauh dari jangkauan orang-orang ya, sehingga tidak akan terganggu. Hal pertama yang harus dilakukan adalah menggali lubang untuk penguburan kotoran sapi yang masih segar. Ingat, kotoran sapi tidak bisa langsung diaplikasikan kepada tanaman karena jika langsung diaplikasikan, kotoran sapi tersebut mengandung gas amoniak yang sangat beracun dan menimbulkan panas bagi tumbuhan. Sehingga kita harus melakukan fermentasi terlebih dahulu sehingga dia akan dingin dan bermanfaat untuk tanaman. Selanjutnya, kotoran sapi merupakan pupuk kandang limbah dari peternakan sapi yang mempunyai kandungan serat yang sangat tinggi. Karena terdapat serat atau selulosa dalam kadar tinggi pada kotoran ternak sapi, baik dalam bentuk padat ataupun cair yang berupa air kencing sapi. Nah, di sini kotoran sapi ini alhamdulillah telah tercampur urin sapi langsung ya. Karena dia ditempatkan di kandang ini langsung, jadi kotorannya juga terkena air kencingnya. Ini bukan kandang ya, tapi tempat penampungan kurban. Jadi keadaannya ya seperti ini saja, tidak seperti kandang biasanya, seadanya saja. Karena hanya ditampung 1 sampai 2 hari saja. Kemudian tadi ya, kembali ke kotoran sapi dan air kencing sapinya, itu merupakan senyawa rantai karbon yang dapat mengalami proses pelapukan lebih kompleks. Kemudian proses pelapukannya itu nanti akan diproses secara alamiah oleh berbagai jenis mikroba ya yang membutuhkan unsur nitrogen yang terkandung pada kotoran sapi dalam jumlah besar. Nah, karena alasan ini juga pupuk kandang dalam kondisi segar atau masih baru itu nggak disarankan ya untuk langsung dipakai untuk memupuk tanaman karena dia sangat berbahaya. Oleh karena itu, kita harus melakukan proses fermentasi terlebih dahulu. Bagi kebanyakan petani, kotoran seperti ini, kotoran ternak seperti ini, itu bagaikan emas ya, sehingga banyak dicari. Dan kebetulan saya juga alhamdulillah mendapatkannya secara gratis. Karena pupuk kandang mempunyai manfaat yang sangat penting untuk meraih kesuksesan besar ya dalam hal budidaya pertanian dengan menggunakan pola organik terutama. Mengapa organik? Karena saya ingin ya tanaman yang agak lebih sehat saja sehingga tidak merusak unsur atau zat yang ada di dalam tanah. Karena dengan pertanian organik kita selain menjaga kualitas sayur atau makanan atau tanaman yang kita tanam juga menjaga kualitas tanah. Kemudian sangat penting ya mengetahui jumlah dalam persen dari kandungan kimiawi atau unsur hara makro dan mikro dari kotoran hewan. Nah, kotoran hewan itu ada beberapa yang bisa kita pakai, yakni kotoran sapi, kotoran kambing, domba, dan ayam. Kebetulan ini kita ada di kandang ayam dan bebek, dan tanah ini juga tanahnya sudah gembur ya karena banyak banyak ditaburi atau tersebar di sini kotoran ayam dan bebek, sehingga saya pun kalau bertani bercocok tanam suka mengambil tanah dari sini. Kemudian selanjutnya saya ingin memberikan informasi sedikit ya tentang tabel unsur makro dan mikro dari kotoran sapi.
Bisa dilihat dari tabel ini, gambar ini ya. Tadi ini dikubur. Iya, dikubur. Syarat-syarat untuk fermentasi kita sudah persiapkan. Yang pertama, sudah ada kotoran sapi yang masih segar. Kemudian yang kedua, air kita sudah siapkan. Yang ketiga, falcon kecil ya. Kemudian selanjutnya ini yang penting, efektif mikroorganisme 4 atau E4 khusus pertanian yang berwarna kuning. Selanjutnya kita sediakan mol lokal yaitu berupa gula aren. Nah, bagaimana langkah-langkahnya? Langkah yang pertama adalah kita masukkan terlebih dahulu E4, kita masukkan ke satu ember besar ini. 2 tutup botol cukup. Jadi apa sih fungsi dari ini? Fungsi dari E4 ini untuk bahan atau pengurai nanti kotoran sapi ini. E4 ini berisi banyak sekali bakteri-bakteri baik ya, mikroorganisme baik yang akan mengurai kotoran sapi menjadi pupuk. Cukup 2, kita aduk. Jadi kita harus mencampur terlebih dahulu E4 ke air supaya membangunkan si bakteri ini. Jangan langsung ya. Jadi kita masukkan ke air, larutkan agar membangunkan bakteri-bakterinya. Kemudian tidak lupa kita beri molase. Nah, air gula ini berfungsi sebagai nutrisi atau makanan bagi makanan bagi mikroorganisme baik ini. Kita beri langsung. Jadi dia akan makan dari mikroorganisme. Selanjutnya, langkah selanjutnya adalah kita masukkan kotoran sapi ke lubang itu. Kita masukkan sekarang. Oke, langkah selanjutnya adalah kita siramkan air ini ke sana, ya. Berat. Kita siramkan agar mikroorganismenya bisa mengurai kotoran sapi. Langsung kita masukkan tanah. Kita kubur dengan tanah. Yang sudah Oke, itulah video saya kali ini tentang bagaimana cara memfermentasi kotoran sapi. Jadi kita tunggu sebulan 2 bulan ya. Kita akan menunggu sebulan 2 bulan sampai kotoran sapi ini siap untuk diaplikasikan kepada tanaman. Nanti kita akan gali lagi dan kita karungin. Itu saya bisa sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, dan jangan lupa untuk menonton video-video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.